Sebanyak 88 orang tersangka terdiri dari 5 orang perempuan dan 83 orang laki-laki berwarga negara Republik Rakyat Tiongkok berhasil diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri hasil kerjasama atau joint operation dengan Ministry Police of Public Security of China dan Divhubinter Polri tentang pengungkapan kejahatan transnasional crime yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana. Berikut pernyataan Kombes Polisi Jahwani Pandra, Kabid Humas Polda Kepri. Surat dari Kepolisian RRT melalui MPS, yaitu Ministry Public Security RRT, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional Polri dan NCB. Kemudian dari hasil pemantauan tersebut dilaporkan bahwa adanya suatu kegiatan transaksi love scam ini berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dari hasil kerjasama tersebut tentunya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ini menindaklanjuti dan kemarin berhasil mengungkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 di wilayah Kamo Industrial Park. Dan di bangunan tersebut berlantai lebih dari 3 lantai, ya sekitar 3 atau 4 lantai, dan itu bangunannya sangat tertutup, tidak ada ventilasi sama sekali. Artinya memang dibuat sedemikian rupa, itu sudah ada tempat akomodasi untuk tidur dan juga mereka beraktivitas. Ditemukan sekitar 88 warga negara asing dari Tiongkok, di mana 83-nya itu adalah berjenis kelamin laki-laki dan yang 5 orang perempuan. Dan dari yang 5 orang perempuan ini berperan sebagai untuk memancing korbannya. Dan nanti yang dari kelompok laki-laki ini, yang 83 ini adalah sebagai untuk pembuat konten, kemudian juga nanti akan membuat berkelompok-kelompok yang lain untuk melakukan pemerasan dan sebagainya. Dan yang menjadi korban adalah kebanyakan warga negara di Tiongkok. Nah, ini menjadi keprihatinan dari kepolisian RRT tersebut, dan kita dapat mewujudkan suatu joint operation atau joint investigation ini dan membuahkan hasil 88 ini dapat kita amankan, dan kesemuanya tidak dapat berbahasa internasional kecuali berbahasa RRT atau berbahasa Tiongkok. Jadi ini kepolisian dari MPS ada 8 orang yang dipimpin oleh Mr. Chang, dan sampai saat ini masih terus mendalami karena kita dapatkan bukti-bukti ya, dari barang bukti, alat bukti yang ada lebih dari 900 handphone yang digunakan mereka untuk beroperasional, termasuk 30 komputer yang kita berhasil amankan. Dan mereka bukanlah suatu pekerjaan yang memang dia terjebak dalam suatu pekerjaan, tetapi memang mereka mempunyai niat untuk bekerja. Ini adalah suatu modus bagaimana dia itu mencari pertemanan dari dunia maya atau secara daring, jadi secara acak dia melakukan terhadap korban-korbannya yang tentunya apabila kena secara random ya, mereka akan tertarik dengan capture wajah yang begitu dibuat semenarik mungkin. Apabila nanti dia akan membuka link tersebut, dalam link tersebut tentunya ada video-video porno yang tentu ditampilkan oleh salah satunya dari 5 orang daripada warga negara China tersebut. Dan nanti setelah itu akan dibuat semacam narasi-narasi dari kelompok yang lain. Nah, ini yang mereka banyak terjebak di situ. Setelah mereka membuat video tersebut, mereka mengcapture dan mengembalikan lagi kepada korbannya dan melakukan pemerasan. Dan hasil pemeriksaan secara mendalam bersama kepolisian dari MPS, dari kepolisian RRT tersebut bersama Divisi Hubungan Internasional di NCB Interpol, karena kemarin langsung hadir dari pada saat kami konferensi pers waktu hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di Mapolda Kepulauan Riau dipimpin Bapak Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin, dan juga dari SES NCB Interpol Bapak Brigjen Pol Amur Chandra, dan juga dari Kabak Inter, ya, Kejahatan Internasional. Jadi dari hasil pemeriksaan dan Mr. Chang juga dari 8 orang kepolisian RRT dapat kita dapatkan bahwa dari barang bukti dan alat bukti tersebut ternyata sudah lebih dari korban ini, ya, yang hasil pemerasan ini lebih dari 10.000 yuan atau dinilai habis puluhan miliar bagi warga negara RRT tersebut. Ini menjadi suatu keprihatinan atau kecemasan di RRT sendiri, dan ini dapat kita lakukan melalui joint investigation atau joint operation yang kita lakukan. Dari Divisi Hubungan Internasional akan berkoordinasi dengan pihak kedutaan besar RRT di Jakarta, dan nantinya karena memang tidak ada korban dari warga negara Indonesia, ini akan dipastikan untuk kami akan mengembalikan kepada pihak RRT melalui MPS, Ministry
public security RRT, dan nanti akan secara bertahap akan dikembalikan ke negaranya untuk dilaksanakan secara hukum negara RRT. Ya, baik, sekali lagi kepada warga masyarakat dimanapun berada, ini kewaspadaan bagi kita semua, karena tidak hanya nanti ada pelaku-pelaku atau model-model kejahatan seperti ini. Sekali lagi, apabila Anda dalam bermedia sosial harus hati-hati. Apabila Anda menerima suatu konten-konten, ataupun juga Anda membuka suatu konten yang kita belum kenal siapa pengirim link tersebut. Karena banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti ini, dan tentunya jangan sampai menimpa warga masyarakat di Indonesia. Dan sekali lagi, tetap waspada dan ingat segala sesuatunya agar disaring sebelum di-sharing atau sebelum disebar. Kewaspadaan kita untuk keamanan kita, jangan sampai kita terbawa dalam suatu kejahatan love scamming atau sex distortion tersebut.